three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan ngebahas mengenai contoh soal teknis dalam tes P3K. Apa itu kompetensi teknis? Yaitu kompetensi teknis merupakan tes untuk menguji pengetahuan, keterampilan, dan sikap pelamar yang berkaitan dengan bidang teknis. Contohnya, dalam guru, soal-soal kompetensi teknis akan menguji seputar kemampuan pelamar dalam hal membangun sistem ajar maupun sistem penilaian terhadap siswa. Nah, contoh soal yang pertama yaitu model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, E. Pembelajaran kontekstual. Nah, untuk pembahasannya, menurut Bosch dan Krauss, model pembelajaran berbasis proyek adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Jadi jawabannya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek. Nah, soal nomor 2 yaitu seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Nah, pembahasan. Ada dua manfaat pemahaman landasan pendidikan. Yang pertama yaitu pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. Berdasarkan manfaat di atas, jadi jawabannya adalah D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Soal nomor 3. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan mengintegrasikan teknologi pada domain. Jadi pilihannya adalah A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, E. Pengelolaan pembelajaran. Nah, sini pembahasannya ada 4 contoh. Yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru, bisa menggunakan Google Formulir agar bisa untuk melihat perolehan skor secara cepat dan mendapatkan data indikator. Nah, pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik yaitu untuk mengatasi kebosanan, bisa memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Contoh yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi untuk pemahaman materi pembelajaran, bisa menggunakan
video edukatif yang integrasi YouTube dengan maksud agar peserta didik dapat belajar materi secara mandiri di samping kelas. Untuk contoh nomor 5, untuk contoh keempat yaitu untuk memudahkan guru dalam menjelaskan materi X, guru memanfaatkan slide PPT. Jadi jawabannya adalah C, strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 4, yaitu Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili ke dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Nah, di sini ada pembahasan mengenai Permendikbud nomor 23 tahun 2016. KI 1 dan KI 2 kompetensi sikap minimal baik, KI 3 dan KI 4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI 3 dan KI 4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi jawabannya adalah D, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Nah, kita soal nomor 5. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah A. Konstruktivisme, B. Kontekstual, C. Saintifik, D. Deduktif, E. Induktif. Nah, di sini ada arti dari kelima pilihan tersebut. Untuk arti pilihan nomor A yaitu membentuk konsep sendiri. Arti bagian B membuat pembelajaran bermakna. Bagian C pembelajaran aktif. Bagian D pakem konsep berpikir logis. Bagian E terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi jawabannya adalah bagian C, saintifik, karena sesuai dengan artinya yaitu pembelajaran aktif. Nah, itu dia kelima contoh soal kompetensi teknis. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini sekarang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.